Desa itu dikenal angker, tapi justru di sanalah tinggal seorang dukun tua yang katanya bisa menyembuhkan apapun, termasuk patah hati. Namanya Mbah Dargo, tua, keriput, dan bermata tajam. Suatu malam, datang seorang wanita muda ke gubuknya. Namanya Laras, wajahnya cantik tapi murung. Saya datang bukan untuk sembuh, Mbah, tapi untuk mendapatkan cinta lelaki yang sudah punya istri. Mbah Dargo tidak terkejut, ia hanya tertawa kecil. Kamu yakin siap bayar harganya? Enduk. Laras menatap mata tua itu. Apapun, asalkan dia jati milikku. Maka ritual pun dimulai. Tapi Laras tak tahu bahwa pesugihan cinta punya harga lebih mahal dari sekadar harta atau tubuh. Laras memejamkan mata, merasakan asap dupa mengelilingi tubuhnya. Lepaskan semua, kata Mbah Dargo lirih. Biarkan aku yang bimbing jiwamu. Dalam kegelapan, batas antara sihir dan hasrat pun perlahan memudar. Malam itu, angin desa berhembus tak biasa, langit pekat tanpa bintang. Di dalam gubuk tua, yang berlumur dupa dan mantra, Laras duduk bersila, hanya dibalut kain tipis putih, pemberian Mbah Dargo. Kain ini bukan untuk menutup, tapi untuk membuka jalan, bisik Mbah Dargo, suaranya serak namun dalam. Membuka jalan apa? Mbah, tanya Laras. Mbah Dargo tersenyum samar. Jalan ke hatinya atau ke neraka, kalau kamu gagal. Laras menelan ludah, tubuhnya merinding, entah karena udara atau kata-kata itu. Mbah Dargo mulai menggores kemenyan di lantai, menggambar lingkaran ritual. Lalu ia duduk di hadapan Laras, mata tuanya menatap tajam, seolah menembus pikiran terdalam. Sekarang pejamkan mata. Biarkan tubuhmu mengingat rasa yang belum pernah kamu rasakan. Laras mulai kehilangan kesadaran realita. Kepalanya terasa ringan, tubuhnya hangat, suara-suara samar terdengar. Suara napas, suara desir, suara bisikan. Lalu sebuah bayangan muncul di belakang Mbah Dargo, sosok laki-laki tampan, berkulit pucat, matanya merah menyala. Dia yang akan menuntunmu. Namanya Ki Surya, arwah perantara cinta terlarang, ucap Mbah Dargo. Sosok itu mendekat ke tubuh Laras, nafasnya dingin, tapi sentuhannya seperti bara api. Laras gemetar, ini bukan mimpi, ini bukan dunia nyata, tapi tubuhnya bereaksi nyata. Kamu harus merelakan semuanya, termasuk rasa malu, bisik Ki Surya. Dan disitulah ritual dimulai, sebuah ikatan antara tubuh, jiwa, dan dunia gaib yang tak bisa diputus. Sudah 3 hari, sejak ritual malam Jumat Kliwon itu. Tapi tubuh Laras tidak lagi terasa seperti miliknya. Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat, nafas memburu. Ada rasa asing yang tumbuh di dalam dirinya, rasa haus akan sentuhan, rasa rindu akan suara serak itu. Kenapa justru dia yang muncul dalam mimpi-mimpiku? Bisik Laras sambil berdiri di depan cermin, memandangi matanya sendiri, yang kini lebih redup, lebih dalam, seperti telah disentuh dunia lain. Setiap kali ia mengingat ritual itu, tubuhnya bereaksi aneh, seolah masih ada jejak energi dari sosok gaib yang dulu menyentuhnya. Tapi anehnya, bukan Ki Surya yang muncul dalam lamunannya. Justru sosok Mbah Dargo, wajah keriputnya, tatapan tajamnya, dan caranya mengucap mantra dengan tenang,
namun menghanyutkan. "Apa yang terjadi padaku, Mbah?" ucap Laras. Laras akhirnya kembali ke gubuk itu, tapi malam itu, Mbah Dargo sedang sendiri, tak ada ritual, tak ada dupa. "Kamu datang karena panggilan, bukan karena mau," ucapnya sebelum Laras sempat bicara. Aku tak bisa tidur. Aku merasa," ucap Laras dengan kaku. "Ingin disentuh," ucap Mbah Dargo. Laras terdiam. Jantungnya berdegup, wajahnya merah, tapi bibirnya tidak membantah. "Tubuhmu belum kembali penuh, ikatanmu dengan dunia gaib masih setengah terbuka. Dan hanya satu cara untuk menutupnya," ucap Mbah Dargo lagi. Mbah Dargo mendekat, tangannya menyentuh pundak Laras. Meski kasar dan tua, sentuhannya membawa kehangatan aneh yang membuat tubuh Laras lemas. "Tapi, aku takut," ucap Laras gugup. "Takut mencintai lelaki setua aku," balas Mbah Dargo. Laras menatap mata Mbah Dargo. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok itu bukan sebagai dukun, tapi sebagai lelaki. Lelaki yang menguasai pikirannya, lelaki yang kini hadir dalam setiap detak gairah dan bisik hatinya. "Bukan cinta yang kutakutkan, Mbah, tapi jika aku tak bisa memiliki Mbah sepenuhnya," ucap Laras. Malam pun membungkus mereka, dan ritual baru dimulai bukan dengan mantra, tapi dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan.